Yahya nonton YouTube lagi. Sekarang ada YouTube Iya. Got Talent. Yahya harus nonton. Iya YouTube Got Talent Apa bener. itu semua Itu apa? dibahas itu tentang Itu apa? sarkasme menuju Sarkasme ya. YouTube yang penuh dengan drama dan semua prank yang sebenarnya Pranknya bukan ini ya. prank. Itu yang Skinny Indonesia itu nggak sih? Skin Indonesian 24. Skinny I Indonesia respect you guys. 24. Oke. Kayaknya gue harus nonton deh. Kayaknya gue Harus. Nonton. Harus Soalnya nonton. Trending 3 episode-nya. Trending. soalnya Iya, 3 episode ya. soalnya gue salah satu yang gak gue suka tadi tuh karena YouTube banyak banget drama. Iya. Gue Drama ya. itu gak suka banget. Makanya jarang buka YouTube. Kayak terus orang-orang tuh bingung kalau gue gak suka YouTube. Ada ya orang gak suka YouTube, maksudnya jarang buka YouTube. Karena iya. kenapa? Iya sih. Tapi beneran loh, gue jarang buka YouTube beneran. Ini beneran. lanjut. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Maksudnya Aneh gak ya, sih gue? lu juga Aneh gak sih gue? Iya, gue kaget loh ya. Aneh. Gue kaget loh ya. aneh sih. Termasuk gue termasuk yang kaget ya. Karena orang-orang kayak Twitter mungkin ya menjauhi Twitter karena terlalu banyak kayak thread-threadnya gitu ya. Yang apa namanya belum tentu benar atau enggak gitu kan Twitter. Kalau Facebook mungkin udah old school atau gimana gitu ya, udah lama Old ya. school. Tapi Facebook Isinya memang udah kayak bapak-bapak gitu ya. Ya kan? Ini Yahya username Instagram Facebooknya Iya. Nuer Facebooknya apa? Yahya cinta Nuer. kamu. Aduh. Huruf-huruf gitu ya. Gue gak pernah kayak gitu. Kayak Akmal lu tuh. pakai Q. Akmal Q. Dia lagi ngomongin diri dia sendiri tahu kan? Iya sebenarnya. Dia lagi Erlangga. Erlangga imut sekali. Pakai 4 gitu, pakai huruf-huruf gitu, pakai angka-angka gitu. Dia lagi nyeritain diri dia sendiri tuh. Iya. Zaman Ya dulu pernah lah melewati masa-masa itu. Percaya gak? Gue gak pernah tahu. Sedih banget. Iya. Gak apa-apa Sama sih. sih. Wow, jadi gue doang. Iya, lu doang. Gue gak pernah kayak gitu. Bingung kan Iya. kalian? Gak apa-apa. Ya udah, gue aneh Emang banget dah, lanjut. Pedalaman Aneh sih, pedalaman. Udah. Pedalaman. Iya. Iya, ini kan diikutin di apa ya? Programnya misalnya kayak podcast, kayak apa namanya? Wawancara ya. Untuk yang wawancaranya ini nih, ini gemes banget sih gue nih. Kayak di situ tuh bilang kalau apa namanya si profesornya ini, yang profesor ahli mikrobiologi, tahu kan? Nonton videonya nggak? Nonton ya? Aku belum. Yang diwawancara Belum itu. ya? Kalau Gia, iya kalau Gia yang nonton nggak? taunya bukan dokter. Benar. Terus Iya, dari aku baca ininya beritanya doang nih. Lanjut. Beritanya doang ya? Yang penting kamu baca ya. Yang penting lo Ya, baca. nggak apa-apa. Yang penting baca, benar. Yang penting terinformasi. Gitu. Nah, bilang juga nih apa kalau ini ada orang yang apa namanya paling dicari sedunia nih gitu. Dari influencernya bilang gitu katanya. Waduh. Terus dari Pak Profesornya sendiri tuh bilang kalau COVID-19 tuh nggak mati di suhu 300 derajat katanya. Terus bilang juga kan, baja itu berarti kalah ya? Baja aja kalah gitu. COVID itu berarti lebih menang daripada baja ya? Iya, berarti pas itu tuh baja juga meleleh ya? Iya, padahal kan ngomongnya 300 derajat ya. Padahal dari baja sendiri itu sekitaran 1.300-1.400 untuk meleleh sendiri gitu loh. Jadi itu ya Allah, halu banget nih orang, dua orang ini ya, ini halu banget. Sama ini nih, bilang juga kalau apa namanya, cara buat menanggulangi COVID itu dengan cara nambahin dosis vaksin dari SARS sama MERS gitu. Gitu doang katanya caranya. Kayak dari kemarin-kemarin harusnya juga Rusia, Amerika dan semua orang sudah menemukan vaksin. Makanya itu dia intinya. Iya. Kok bisa tuh kayak gitu. Terus juga ini nggak sih ada blunder juga nih dari BUMN ya mungkin ya. BUMN dan Kementerian Pertanian nih mau memproduksi kalung antivirus eukaliptus. Iya. Kan? Kalung ya. Kalung anti corona itu ya. Kalung anti corona. Iya, yang benar kayak sindrom itu. Sampai terus, diikutin sama NASA ya dengar-dengar. Iya, sampai disambut pahlawan sama Indonesia. NASA. Iya. Padahal nggak ada hubungannya NASA sama ini ya, apa penelitian virus gitu kan. Padahal kan harusnya nyambungin sama WHO ya. Kenapa jadi sampai NASA gitu loh. Gak paham dah. NASA keluar angkasa, ini mah ngomongin virus sih. Kenapa? Iya. Jadi bingung. Emang hatinya mulia, niatnya mulia untuk membantu dunia memulihkan COVID-19. Sama ini nggak sih dapat kabar juga nggak kalau akhir-akhir ini tuh
di rumah sakit yang ada di ini nih, di Nangor tuh ada 9 perawat yang positif. Oh iya. Aku baru tahu. Iya, baru tahu ya? Aku baru tahu. Baru tahu ya? Ini mungkin info juga ya? Iya, ada 9 gitu. orang yang positif di Jatinangor. Iya, padahal kan Jatinangor kan hitungannya ya, zona hijau ya? Iya. Iya. Infonya itu sekitar, kalau nggak salah ya, sekitaran tanggal 4 sih, tanggal 4 Agustus kalau nggak salah. Itu dari mana baru dong? Baru Agustus ini. Beritanya dari? Iya. Beritanya tuh dari, kalau aku lupa deh ininya, tapi terpercaya kok, nggak yang kayak hoax itu nggak. Nah, gue juga sempat bingung kan pas jadi tuh gue sempat ke Nangor lagi. Juli itu gue sempat ke Nangor. Pas gue di Nangor, gue ke kosan temen gue. Itu sholat kan. Kalau di Jakarta tuh sholat kan pakai social distancing gitu loh, pakai protokol kesehatan, pakai masker, terus jaga jarak gitu. Nah di Nangor tuh enggak. Terus gue bingung. Gue sama temen gue bingung. Gue sama temen gue bingung. Ini kan kita bawa masker nggak ya gitu. Oh iya kita bawa gitu kan, pakai masker. Dah di situ orang-orang nggak ada yang pakai masker, waloknya. Oh iya? Nggak ada corona apa di situ? Terus sholat itu juga nggak yang social distancing, tetap yang rapat. Di Nangor tuh nggak ada. Kira-kira kenapa ya tuh kok bisa kayak gitu? Iya kok bisa gitu sih? Nggak tahu. Nggak tahu deh, nggak ngerti juga. Mungkin kayak tadi yang karena tadi dikiranya masih zona hijau mungkin ya. Jadi kan. Iya mungkin ya. Udah zona hijau gitu. Terus makanya aku tadi nanya itu infonya kapan gitu. Berarti baru kan 4 Agustus ketahuannya tuh. Iya baru. Agustus kok ini Agustus kok pokoknya. Iya. Sama ini benar-benar makin halu nggak sih, kayak kan main Twitter nggak? Main. Gue main. Ya main. Gia main nggak? Gue baca aja sih, nggak. Itu balas-balas nggak baca juga. Ya. Ini ada halu banget yang ada mahasiswa nih di kampus di daerah Jawa Timur ya, yang fetish itu bungkus membungkus. Ingat nggak? Bapak lu nonton lah. Makanya. Lu main bungkus aja. Iya, bungkus membungkus gitu, kain jarik gitu. Iya kan? Aku itu salah satu berita aneh menurut aku ya. Tapi ada aja gitu orang yang kayak gitu. Aku belum baca thread itu, panjang banget kan. Aku nggak. Iya panjang banget itu. Gue baca itu kayak serem banget gitu. Itu udah lama banget. Gue sampai baca screenshotnya gue baca. Gila. Saking kagetnya gitu. Tapi itu aneh sih. Gue baca berita-berita yang kan langsung rame kan tuh, berita-berita dimanapun tuh ada dia gitu. Gue baca berita-berita yang itunya aja, nggak baca threadnya gitu. Emang parah banget ini emang. Itu makin nggak ngerti deh itu efek-efek kuarantin gini jadi orang makin aneh atau gimana? Ini nih. Iya, benar juga. Yang lu pelajari dari dia, kira-kira dia tuh kayak gitu tuh karena apa sih? Wah, nggak tahu ya. Ini benar-benar nggak tahu sih. Tapi kalau yang gue lihat kayak di YouTube gitu, ada psikolog yang benar-benar dokter ya, yang gue lihat ini validasinya itu emang ada orang-orang, psikiater, ada emang orang-orang yang fetishnya itu emang kayak gitu. Kalau yang ini kan kain jarik gitu ya, ditutupin kain jarik. Ada juga yang ada juga yang terhadap benda mati. Terus ada juga yang terhadap jembatan apa gitu. Atau bahkan sampai Menara Eiffel itu katanya ada juga gitu. Bahkan sampai ini juga jenazah itu juga ada gitu. Jadi kenapa sebenarnya ada apa ya? Sebenarnya ini masalah psikiater ya sebenarnya. Dan itu kasusnya udah lama ya. Tapi ternyata ngeblow up-nya tuh baru sekarang gitu loh. Baru meledaknya tuh baru sekarang gitu loh. Oke. Ini izinkan saya untuk berbicara sedikit teman-teman ya. Boleh. Ini agak serius tapi ya. Mari kita. Mulai deep talk kan kita. Iya. Aduh, enggak deh. Gue nggak bisa serius-serius amat. Ini untuk teman-teman netizenku yang budiman, bagi teman-teman yang mungkin merasa memiliki fetish atau kelainan psikologis yang lainnya. Mungkin ya kita nggak tahu ya itu apakah kalian sebutuh apa sih atau kayak sefetish apa gitu ya. Aduh maaf. Saranku carilah ini bantuan benar. Ya kalau misalkan kalian fetish gitu ya sama hal-hal yang ya let's say tidak normal,
ya itu juga bukan hanya Anda yang terganggu, tapi kita yang lingkungannya mungkin tidak bisa mengerti Anda tuh terganggu juga terganggu gitu. juga, iya nggak sih? Kayak true. It's okay to find some help gitu. Berobat sih. Orang. Iya. Maksudnya harus normal lah. Sekarang juga psikiater juga ada di tiap puskesmas juga. Dan jangan takut. Iya. Benar. Dan apa ya, kalau di psikiater itu juga apa namanya, privasi itu terjaga gitu loh. Udah privasi terjaga. Kalau di puskesmas ya harganya itu sampai, kalau nggak pakai BPJS itu cuma 14.000. Wow, gitu. Kalau nggak salah. Entah itu pakai BPJS atau enggak ya, itu 14 ribuan doang sebenarnya harganya gitu. Harga yang harus dibayarkan. Jadi buat mungkin teman-teman yang ada di sini yang mungkin mendengarkan podcast kita, iyalah itu harus berobat banget buat cari bantuan, benar. Get some help, guys. It's okay. Nah, itu juga terkadang tuh aku juga pernah nemu di Twitter juga. Itu ada orang yang mental health-nya tuh kurang, kesehatan mentalnya. Terus kayak dia tuh malah bikin thread gitu. Terus dia malah ngajak buat bikin grup WA. Itu langsung reply-nya tuh langsung kayak apa namanya, seharusnya lu jangan kayak gitu. Seharusnya lu nyuruh orang-orang yang mental health-nya kurang itu buat berobat. Buat berobat ya. Iya, bukan. Iya, bukannya kayak dia tuh malah ngajakin bikin grup WA gitu. Terus apa namanya? Mungkin maksud dia kayak mungkin berbagi cerita bisa lebih padahal ada temen ya. Padahal di sisi lain tuh kan harusnya lu berobat gitu ke orang yang lebih ahli. Benar gitu ya, yang ahli di bidangnya kayak gitu kan. Kayak tadi dibilang udah puskesmas udah murah gitu kan, ada psikiater yang kayak gitu-gitu tuh harusnya emang kayak gitu. Jangan sampai malah yang kayak tadi kasus tadi itu orang Indonesia loh, itu aneh banget. Dia malah ngajakin bikin grup WA. Padahal di situ nggak ada psikiaternya ya, padahal ya. Makin down gak sih kayak gitu, orang mental breakdown dia makin down dengar cerita orang down. Makin down lagi. Sebenarnya kalau makin gue mendelep ya. Kalau gue sih sebenarnya kan nggak terlalu paham ya tentang psikologi gitu. Cuman yang gue paham, yang gue tahu nih tentang orang yang mungkin punya mental health gitu ya, secara mental dia terganggu atau gimana. Ya sebenarnya kalau misalkan emang dia butuh cerita dan belum berani gitu ya untuk ke psikolog, tuh emang sebenarnya nggak apa-apa to find some help gitu. Cuman coba dicari orang yang benar-benar bisa ngedengerin lo, terus bisa kayak benar-benar mendengarnya tuh dengan bijak, terus kayak terus orang yang benar-benar dipercaya gitu. Kalau misalkan lo merasa udah siap untuk benar-benar memulihkan diri lo sendiri, ya langsung ke psikolog gitu. Karena banyak banget ya kasus-kasus orang yang kayak sorry banget bunuh diri gitu kayak gitu. Iya benar-benar. You are not alone gitu, I mean. Jadi jangan pernah merasa sendiri lah. Kita pasti adalah orang yang mau bantu lo gitu. Nggak mungkin lo sendirian di dunia ini gitu. Benar banget guys. Setuju banget. Kalau dari aku sih intinya berobat ke orang yang ahli di bidangnya. Yang ahli ya. Nah itu harus banget sih ahli. Sama jangan self diagnosis nggak sih? Iya itu. Iya. Itu benar banget. Self diagnose tuh gimana Kang Akmal? Self diagnosis tuh jadi kayak searching nih kayak di internet ya. Terus kayak misalnya nih gue lagi marah gitu. Terus tiba-tiba bahagia nih karena ada misalnya adik bikinin apa gitu ke gue. Nah terus adek langsung mana nih, berpikir kandung apa adek kandung dong. Adik-adikan. Lanjut. Nah terus tuh apa namanya, kepikiran nih kok mood swingnya cepet banget ya? Apa jangan-jangan gue bipolar? Iya. Jangan gue ini. Iya nggak sih? Itu kan pasti kayak gitu nggak sih? Langsung self diagnosis gitu kan? Iya. Banyak lah ya orang yang begitu. Iya itu. Aduh itu sering banget ya ampun. Tapi kayaknya isu mental health tuh agak naik gitu ya. Apalagi kemarin-kemarin tuh banyak yang artis Korea yang bunuh diri gitu kan. Masalah banget tuh tentang mental health. Terus apa namanya? Sebenarnya tuh hal itu tuh naik. Hal itu tuh menjadi hal yang banyak diperbincangkan, tapi bukan menjadi hal yang hits yang untuk kita kembangkan gitu loh. Jangan malah jadi kita yang oke, saya harus depresi. Oke, saya harus bipolar. Iya, setuju.
Iya benar-benar. It's a disease, itu penyakit gitu guys. Jangan merasa hal itu tuh hal yang keren untuk dilakukan gitu. Untuk ditiru gitu kan. Ya mungkin walaupun kita juga nggak tahu walaupun emang sebenarnya ada orang yang benar-benar kayak gitu kan. Iya. Iya. Tapi kan jadi kayak booming gitu gak sih, itu emang aneh banget. Iya booming, jadi orang tuh dengan bangganya mengatakan bahwa ya nggak tahu sih, mungkin dia juga emang beneran depressed apa gimana, cuman ya let's get some help. Itu sekali lagi itu ya. Itu. Let's get some help, benar. Berobat. Kembali ke topik guys. Topik lagi. Gak apa-apa. Ini asli ini jalan banget sih obrolan kita nih, benar-benar. Gue suka banget nih, Iya, deep talk banget nih. Asik. Ini udah jam 10.46 nih buat teman-teman yang mungkin mendengarkan ya. Kita emang lumayan deep talk nih sekarang nih. Deep talk menuju halu. Yang mendengarkan, yang mau diskusi tentang mental health, boleh banget di follow Instagram gue @erlagia_dst. Erlagia_dst. Iya, kalau Yahya gimana Yahya? Ya. Aku nggak mau promosi ya. Takut nambah ya followernya. Aku mah humble orangnya. Iya. Humble dong. Waduh. Ampun. Kita punya cara tersendiri ya untuk meraih pasar. Waduh, meraih pasar. Waduh, anak FEB banget ya. Iya dong, kan simposium ekonomi. Aduh, apa tuh? Agak nggak nyambung. Agak nggak nyambung. Oke. Terhitung nih buat hari ini ya. Hari ini itu kan kita rekaman ya. Tanggal 12 Agustus 2020. Pasien yang sekarang nih terkonfirmasi terjangkit virus COVID-19 ini udah mencapai 130.718. Wow, udah dapat itu ya, silver button. Waduh, silver button. Silver button dong. Aduh. Bener juga. Anak YouTube juga, gitu. Anak YouTube banget ya kayaknya. Anak YouTube banget ya. Iya, gak kepikiran bener. Iya. Bener juga ya. Bener juga ya. Iya, itu ada di ini tahu, ada di Asumsiko. Asumsi.co. Oh iya. Oh enggak, belum baca, belum baca. Guys. Iya. Tingkatkan literasi. Oke. Wah, siap. Ya ampun. Dia menyombongkan dirinya kalau kayak gini namanya tahu. Oh enggak. Iya. Ya, gimana? Ini agak self branding lah ya, personal branding. Mungkin personal branding ya. Positive thinking mungkin maksud dia mengingatkan kita gitu loh, Kang Akmal gitu. Kayak buat suruh baca lagi gitu. Padahal gue baca itu aja. Baca selanjutnya ya ininya aja. Selewatnya aja gitu ya maksudnya. Apa gimana tuh? Iya, tapi harus ditingkatkan sih. Ini kan kita ya gitu deh. Gitu. Nah, tapi nih ya, yang anehnya nih kan sembuhnya nih bukan aneh sih. Ini belum aneh sih. Jadi sembuhnya itu ada 85.798 nih. Naik 2.088 kasus nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Banyak juga nih ya, ada sekitar 2.000 ya sekarang ya. Nah, untuk yang meninggal ada nambah nih 79 kasus. Jadi terhitung dari Januari, sekitaran Maret itu yang baru ketahuan yang orang Depok itu, orang Solo maaf, itu meninggal sekarang ada 5.903. Tapi yang jadi pertanyaan nih, ini aku lihat di Line Today ya. Ini maksudnya siaga.line.me yang sumber datanya itu dari Kementerian Kesehatan nih. Sekarang hari ini itu yang dirawat itu berkurang 225. Maksudnya itu berkurang? Iya. Yang berkurang itu 225 yang dirawat. Ribu atau 225 orang. Jadi yang sekarang jadi sekarang yang orang-orang yang dirawat itu ada 39.017 gitu. Nah, berarti ini saat ada seseorang itu tuh terkonfirmasi terjangkit virus COVID-19 tuh berarti top priority-nya itu dia harus self isolating dulu ya, di kamar dulu ya selama 2 minggu dulu ya, baru dia ke rumah sakit atau gimana? Kalau mungkin dia sama Yahya tahu. Setahu aku, kalau setahu gue tuh
misalkan reaktif nih, kita hasil tes COVID terus reaktif, itu kalau nggak salah tuh positif sama reaktif itu beda nggak sih? Kalau nggak salah, iya nggak sih? Jadi kalau reaktif itu belum masih ada kemungkinan nggak. Tapi kalau misalnya udah positif itu emang udah benar-benar ada virusnya gitu loh. Kalau nggak salah tuh kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya masih reaktif itu dia isolasi diri dulu di rumahnya 2 minggu sampai nah nanti dites lagi hasilnya masih jadi positif atau negatif kayak gitu. Nanti kalau misalkan positif baru dipindahin ke rumah sakit. Kalau aku gitu. Kalau nggak salah kayak gitu sih. Dan di lain juga ada siaga COVID ya, jadi dia ada kayak call centernya gitu. Kalau misalkan kita ngerasa udah gimana gitu, ada gejala-gejala, terus ada gejala-gejala gitu, apakah harus dirawat kah atau enggak gitu. Tapi sih menurut gue ya, hal ini apaan sih? Apa sih? Aduh, apa sih? Apa tuh? Kok jadi salting gini? Gue nggak tahu sih kayak apakah setelah dicek terus isolasi harus gimana gue nggak tahu. Cuman yang gue tahu ya kayak kalau misalkan kita udah ngerasa udah nggak enakan gitu, udah ngerasa gejala-gejala gitu ya, kita rindu salah gejala COVID, ngerasa gejala-gejala ini terus kayak jangan dulu ke rumah sakit langsung, tapi kayak perbanyak minum vitamin, jaga kesehatan gitu, dan kalau bisa batasi dulu interaksi sama orang lain, apalagi sama orang rumah gitu. Social distancing juga ya benar ya. Distancing. Terus kalau misalkan emang udah itu kan kalau nggak salah tuh ada kayak hari pertama ngerasain apa, hari kedua ngerasain apa, hari ketiga sampai kalau misalkan semakin parah ya coba dicek gitu. Tapi jangan sampai lama-lama banget karena tapi tuh budaya Indonesia kan tuh tahu nggak sih ngerokin? Oh iya. Dikerok. Kerokan. Kerokan. Apapun pokoknya obatnya adalah kerokan. Iya. Sakit di bagian tubuh manapun artinya masuk angin. Iya, masuk angin. Langsung aja dikerok tuh. Iya, langsung aja dikerok tuh punggung kan. Gue tuh suka mikir, terkadang tuh ada waktunya kita kayak gitu, tapi kan kalau terkadang juga harus kita tuh benar-benar ngecek berobat gitu loh. Nanti kan kalau misalkan kondisi sekarang tuh emang lagi yang nggak fine aja gitu. Maksudnya emang lagi ada virus kayak gini gitu kan. Jadi terkadang masih orang Indonesia tuh suka menyepelekan kayak udah kerokin aja. Padahal kan harusnya berobat gitu karena emang lagi banyak virus kayak gini gitu. Iya, benar. Iya. Dicek yang benar apa penyakitnya. Iya gitu. sih benar. Tapi kalau misalnya kita ngerasa sehat juga lebih baik mah swab test nggak sih? Kayak tes aja gitu. Swab test gitu ya. Langsung aja ya. Kita juga siaga. Iya. Iya, apa sih? Soalnya kalau di rapid test itu kan juga masih yang tadi Yahya bilang ya masih reaktif gitu karena mungkin kan rapid test itu nggak terlalu efektif atau nggak 100% akurat gitu. Nah, ketahuan nih gue jarang baca nih, jadi kagak tahu. Nggak apa-apa, kan kita sama-sama belajar nih di podcast ini. Asik. Di Zcast ini. Habis ini gue baca. Betul sekali. Nah, habis itu iya sih masuk akal sih karena kalau reaktif mungkin harus self healing dulu, self isolated dulu di kamar masing-masing gitu. Selama 14 hari dulu baru nanti ada giliran swab. Nah ini swab ini yang menentukan nih apakah harus lanjut di rumah sakit atau cuman cukup nih ternyata negatif swabnya, oh ya udah berarti tinggal di rumah aja, it's okay gitu buat di rumah gitu kan. Iya. Kok jadi ngerasa sakit tenggorokan? Hah? Minum dulu. Sugesti, minum dulu ya teman-teman. Sugesti ya. Iya. Wah, serem sih ini. Nah, guys, kalau iya benar banget. Langsung sepedaan nih ya. Sekarang nggak nih? Asal jalan aja. Kan langsung berangkat. Iya. Kan ayahnya jual sepeda. Iya kan Gi. Iya. Jangan-jangan jualan Brampton juga Gi. Nanti diborong lagi. Diborong. Di teror ini. Iya, teror sama Bramptonnya suruh balikin. Jangan bilang. Oh iya. Ini Brampton biru. Oh iya, maaf. Aduh.
Aduh. Ini kepada editor tadi yang gue nyebutin username Instagram tolong di-cut aja ya. Bener di makin nambah nanti ya, makin nambah. Dilacak. Makin nambah fansnya, makin nambah. Iya, nanti iya dilacak juga. Nanti Bramtannya bikin postingan di Instagram. Kepada yang menemukan Bramtan warna biru, terakhir dilacak di Kopo, kan gak lucu ya. Di Koponya Kopo Selatan lagi. Selatan lagi. Kopo Selatan lagi, tulis di Kopo Selatan. South Kopo. Nice. Ada. Nah, mungkin ya dilihat dari tadi kayak tanggapan dari Kang Yahya sama Teh Gia nih. Menunjukkan juga nggak sih kalau orang Indonesia tuh gampang juga nih termakan hoax, terus juga gampang panik, terus kayak gitu. Nah, ini tuh menunjukkan juga nggak sih kalau literasi orang Indonesia itu masih rendah, setuju nggak? Setuju banget. Setuju ya. Nah, mungkin nih selain kemampuan membaca maupun mendengarkan yang sebenarnya udah tinggi ya, tapi kayak kesadarannya itu loh untuk mencari referensi yang baru, mencari referensi lain yang valid atau yang mungkin orang-orang Indonesia juga malas juga kali buka website WHO gitu ya, WHO atau Instagram WHO gitu ya. Kadang juga orang-orang Indonesia tuh baca judulnya yang tadi kita cerita juga kan. Clickbait. Nah, cuma clickbait doang. Iya benar. Nah, terus tuh juga kemampuan orang Indonesia nih yang tadi yang verifikasi, mencari referensi yang lain, mencari fakta yang lain. Sebenarnya saat ini tuh juga sangat disayangkan nggak sih ketika influencer nih yang secara virtual atau saat WFH gini ya menemani tiap hari kan YouTube kan menemani kita gitu loh, yang tiap hari itu. Nah, secara virtual nih di YouTube atau podcast tuh terlihat kalau influencer itu sekarang itu seperti tokoh masyarakat nggak sih? Terlihat seperti terlalu disorot, terus terlalu lebih diagung-agungkan atau gimana gitu ya. Dengan gampang di trending, sering lihat di trending juga gitu kan. Nah, di tokoh masyarakat dunia maya di zaman 4.0 ini. Nah, sebenarnya mereka itu tuh para influencer tuh memiliki kekuatan atau gampangnya ya kayak privilege nggak sih untuk menginfluence sama menginformasikan berita baik, berita benar, fakta gitu ya ke orang-orang lain lebih mudah. Tapi kenapa sih menurut kalian tuh kenapa mereka melakukan hal yang kebalikannya gitu? Menurut Yahya sama Gia tuh kenapa tuh? Kalau menurut gue ya, gimana tuh? Yang tadi kita udah bahas, orang Indonesia kan senang drama ya. Senang drama. Nah, yang balik kayak gitu ya, tuh jadi drama lagi. Dan mereka kan mengincar viewers, mengincar subscriber, gitu. AdSense. Iya, iklannya tuh yang kayak gitu-gitu. Makanya dia pasti apa nih yang bisa gue dramain ya? Apa nih yang bisa gue sedikit lebih-lebihkan gitu ya? Sebenarnya mungkin belum tentu benar gitu kayak gitu. Makanya jadi mereka sebenarnya padahal mereka bisa menginfokan yang berita-berita bagus gitu loh, yang baik-baik aja gitu, maksudnya yang benar gitu. Nah, tapi kan kalau orang Indonesia tadi kita bilang gitu maksudnya sukanya drama kayak gitu. Makanya jadi mungkin mereka mengincar itu juga sih, makanya mereka membuatnya jadi kayak gitu. Kalau gue mikirnya gitu. Kalau dari Gian? Kalau gue sih emang ngerasa bener sih kalau sosial media, YouTube kayak gitu tuh dijadiin panggung sandiwara. Jadi kayak bener-bener dijadiin entertainment aja gitu kan. Dan orang Indonesia tuh kebanyakan suka sama hal yang kayak gitu. Dan menurut gue influencer itu gimana ya? Udah namanya juga influencer gitu ya. Mereka yang apa sih influence tuh? Kayak mempengaruhi apa sih? Mempengaruhi. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya sih gue nggak mau terlalu kayak memaksa para influencer untuk mencontohkan, maksudnya kayak ya itu kehidupan mereka lah, mereka mau ngepost apapun ya terserah lah. Cuman ya kalau misalkan lo udah merasa penonton lo tuh banyak dan orang-orang yang nonton lo tuh udah
sedikit banyaknya mereka mengikuti apa yang lo lakuin gitu. Jadi jadi ya kenapa nggak lo pakai buat nyebarin hal yang emang harus dilakukan positif. sama orang, harus dilakukan sama orang-orang yang nonton lo gitu. Cuman kan ini sebenarnya agak menyinggung ya sama influencer yang kayak Skinny Indonesian, kan mereka mengangkat isunya tuh kayak YouTube itu harus dijadikan sebagai tempat orang-orang berkarya sesuai dengan apa yang menjadi passionnya, sesuai apa yang memang benar-benar arti dari karya itu sendiri. Cuman maksudnya apa ya, kayak banyak juga gitu influencer atau kayak youtuber yang emang mereka tuh ya mungkin kita menganggapnya hal yang negatif gitu, misalnya kayak mabok terus kayak bertato gitu-gitu. Cuman apa ya mungkin itu juga harus menjadi kebijakan dari kitanya masing-masing. Kayak kita juga harus tahu gitu, kita nggak boleh jadi malah ikut apa ya jangan malah jadi bunglon kayak gitu loh. Kita juga harus bisa tahu kira-kira mana yang baik, mana yang enggak sih gitu. Malah justru nggak bisa kayak menyalahkan sepenuhnya gitu ke para YouTuber dan kawan-kawannya gitu. Jadi emang harus dari kitanya aja gitu yang pintar memilih ya. Kalau misalkan lo nggak suka sama YouTuber ini, lo nggak setuju sama apa yang dilakuin, ya jangan ditonton gitu. Jangan ditonton, klik dislike, gampang aja. Report gitu ya. Iya, gampang aja sebenarnya. Iya. Ya itu mah ya berarti harus dari kitanya juga ya gitu, yang bijak menghadapi hal-hal kayak gitu. Nah kalau orang Indonesia, tapi kan kalau misalnya ada info-info yang kayak gitu malah ditonton kan, maksudnya kayak apa sih, ada info apa sih gitu kan. Padahal mereka tahu kalau itu isinya nggak bener gitu kan, ditonton viewers dia nambah jadi makin banyak, terus subscriber jadi juga nambah karena viewersnya banyak, terus jadi kayak malah dia kesenangan. Maksudnya yang influencer itu jadi kayak, ternyata gue bikin ini malah banyak viewersnya gitu. Iya, daripada bikin yang gitu, benar-benar kreatif gitu ya. Makanya malah mungkin bohong, ada makanya juga jadi banyak yang kayak gitu loh. Sebenarnya itu salahnya gitu. Padahal kan ada tombol dislike yang aku bilang, ada tombol report yang kayak gitu. Nggak usah komen-komen jahat yang kayak gitu tuh. Jangan gitu maksudnya. Kan suka ada yang mau tombolnya tuh jahat, jempolnya tuh netizen jahat banget, jempolnya. Jempolnya Masya Allah. Iya udah nggak paham. Ya ampun. Semua yang di kebun binatang lu keluar semua ya sih kadang-kadang. Iya tuh. Jempolnya tuh bener-bener lah. Harus sekolah. Pohon Anda. Tanaman. Bukan itu ya maksudnya. Iya bener. Bukan sih. Nggak apa-apa tapi nggak apa-apa.